aku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah di minggu kedua bulan Desember. Kita bersyukur, bersukacita oleh karena kita diberkati oleh Bapa yang sungguh baik. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat pujian bersama dan kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri,
Tuhan kita kecap dan kita lihat. Mari bersama katakan, sangat besar anugerah-Mu memberi aku selamat. Sangat besar anugerah memberi aku Fotum dan salam. Jemaat, mari kita berdoa. Kebaktian ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Tiba saatnya kita mau menaikkan syukur dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam memelihara bangsa kami Indonesia. Juga bagi gereja Tuhan dan bagi kami, baik sebagai keluarga maupun individu. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, kiranya Tuhan terus menyatakan belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Lindungilah para pemerintah kami dan berkatilah setiap program yang sedang dijalankan saat ini. Kami juga berdoa untuk kondisi keamanan bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami dalam menghadapi ormas yang berseberangan dengan pemerintah. Anugerahkanlah hikmat dan perlindungan-Mu bagi para pemimpin kami, beserta segenap aparat keamanan yang ada. Tolonglah setiap rakyat Indonesia yang berbeda agama, agar terus menjunjung tinggi toleransi beragama, dan kami dapat hidup berdampingan dengan baik. Kami berdoa bagi seluruh gereja Tuhan di Indonesia yang sedang mempersiapkan perayaan Natal. Kiranya Tuhan menolong setiap panitia yang sudah dibentuk maupun yang akan dibentuk, agar dapat menghayati momen mempersiapkan ibadah Natal ini dengan baik, walaupun di tengah pandemik saat ini. Kami juga berdoa bagi penginjilan di kalangan kaum urban perkotaan. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat dan kreativitas hingga kabar sukacita Kristus dapat diberitakan dengan baik. Tolonglah setiap misionaris, khususnya misionari Gereja Misi Injili Indonesia, yang terus dapat melayani Tuhan di tengah masa yang sulit ini, dan nama Tuhan terus dipermuliakan dalam pelayanan mereka. Demikianlah syukur dan permohonan kami yang kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian kepada Tuhan kita naikkan dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-55. Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-55. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin.
puji-pujian kepada Tuhan kita siarkan ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, dan kemanapun juga kita siarkan pujian kita kepada Tuhan dengan berkata, "Hai, siarkan di gunung." Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita memasuki bulan yang terakhir di tahun 2020 ini. Membuat kita terpesona akan pemeliharaan Tuhan, akan kasih sayang Tuhan, akan pertolongan dan peduli Tuhan buat saya dan jemaat Tuhan. Karena itu, layaklah Dia disembah, layaklah Dia dimuliakan. Hosana bagi nama Tuhan, glory bagi nama Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Ku
hanya satu-satunya Tuhan yang dapat kita andalkan. Walaupun terkadang kita tidak mengerti akan rencana, namun rencana ya dan amin pasti. Biarlah kita berkata, terkadang aku merasa. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhanlah yang akan memberikan pencerahan bagi kami. Engkau akan mengajar kami, menuntun kami sampai kepada kebenaran-Mu. Dan ketika kami berjumpa dengan kebenaran itu, maka kami akan menikmatinya dan jiwa kami dipuaskan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan yang ke-55. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya.
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita berada pada Minggu Advent yang ketiga. Kita telah mengetahui Minggu Advent adalah waktu atau kesempatan untuk kita merenungkan, untuk memikirkan, menghayati tentang peristiwa Natal itu sendiri. Setiap minggu Advent mempunyai penekanan atau tema-tema tersendiri. Minggu Advent pertama menekankan tentang pengharapan, dan Minggu Advent kedua tentang perdamaian, dan yang ketiga pada hari ini, Minggu Advent yang ketiga ialah tentang sukacita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia yang sangat maju dengan teknologi informasi begitu rupa, sehingga dengan mudah kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa di belahan dunia tertentu. Namun kita dapat mengetahui, kita dapat mendengar, dan hampir sebagian besar dari kita senang untuk mencari tahu tentang peristiwa-peristiwa tertentu, kejadian-kejadian tertentu dengan berbagai cara. Dan kita dapat mendengar hal-hal yang terjadi di belahan dunia ini. Kita dapat menyaksikan, kita dapat mendengar kabar-kabar, berita-berita tertentu, dan kabar atau berita itu dapat membuat kita senang, tetapi juga dapat menakutkan. Dan jika kita memperhatikan kehidupan dunia sekarang ini, bahwa kita dijejali, kita disuguhi, kita mendapati, kita mendengar berita-berita yang sangat-sangat mengkhawatirkan dan bahkan menakutkan. Banyak kejadian-kejadian yang membuat kita miris, banyak kejadian yang membuat kita khawatir dan takut. Tema renungan hari ini adalah kabar sukacita. Tema pada hari ini menolong kita agar kita memberikan perhatian kita pada kabar sukacita ini. Kabar yang menggembirakan. Dan kabar ini adalah kabar yang datang dari surga. Firman Tuhan yang kita baca dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 55 itu menggambarkan tentang sukacita, kegembiraan dari Maria. Pada renungan kita hari ini, kita akan melihat beberapa ayat dari bagian lain Alkitab untuk menjelaskan tentang kabar sukacita itu. Kabar sukacita yang menjadi renungan kita hari ini dibagi dalam 3 pokok yang besar. Yang pertama adalah sumber kabar sukacita itu, atau dari manakah datangnya kabar sukacita itu. Dan yang kedua ialah pembawa kabar dan pemberi sukacita itu. Siapakah pembawa kabar sukacita itu, dan siapakah yang memberikan sukacita itu? Kemudian yang ketiga, mereka yang mengalami dan merasakan sukacita
sukacita itu. Mari kita lihat yang pertama, asal mula atau dari mana sumbernya datangnya kabar sukacita itu. Bahwa sesungguhnya banyak ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab, khusus Perjanjian Lama, berbicara tentang kabar sukacita itu. Beberapa ayat yang dapat menjadi dasar untuk renungan kita dari Perjanjian Lama berkaitan dengan kabar sukacita itu ialah Yesaya pasal 9 ayat 1-3 berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah terbit. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ayat ini menjelaskan tentang bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang itu memberikan pengertian sukacita. Kemudian firman Tuhan berkata, hiburkanlah umatku. Demikian firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan 2 kali lipat karena dosanya. Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Ayat-ayat ini berisikan kabar sukacita. Adalah ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan penghiburan. Dari firman Tuhan ini kita menemukan jawaban. Dari manakah kabar sukacita itu? Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kita dapat mengatakan kabar sukacita itu datangnya dari Tuhan. Tuhan Allah sendiri adalah pribadi yang menyampaikan berita sukacita itu kepada dunia dan kepada umat Tuhan. Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya menyampaikan kabar sukacita itu. Mengapa disebut kabar sukacita? Kita perhatikan di dalam 3 ayat tadi. Di situ dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kekelaman telah melihat terang yang besar. Hiburkanlah umatku. Sampaikanlah kepada mereka bahwa perhambaannya telah berakhir dan dosanya telah diampuni. Bangkitlah, jadilah terang. Mengapa sampai dikatakan ini adalah kabar sukacita? Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita dapat menemukan ada 3 aspek di dalam kabar sukacita itu. Mari kita lihat yang pertama. Aspek yang pertama dari kabar sukacita itu adalah berakhirnya perhambaan atau hukuman atas umatnya. Ayat firman Tuhan ini tentu dalam konteksnya adalah menunjuk kepada bangsa Israel yang dihukum oleh karena dosa mereka. Mereka dibuang ke pembuangan, lalu kemudian Tuhan memanggil mereka kembali. Aspek pertama dari kabar sukacita itu adalah berakhirnya hukuman,
berakhirnya perhambaan. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan berbelas kasihan bagi umatnya, bahwa ada batas di mana Ia menghukum umatnya. Tak selamanya Dia menghukum umat itu, tak selamanya Dia menghukum anak-anaknya. Ada batas waktu untuk Dia mengakhiri hukuman itu. Itulah aspek pertama. Kemudian yang kedua, dari aspek kabar sukacita yang kita dengar pada hari ini ialah bahwa pengampunan dosa itu sudah terjadi. Bahwa memang betul umat Tuhan berdosa. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berpaling dari Tuhan, menyembah berhala, dan Tuhan menghukum mereka. Tapi aspek yang pertama menunjukkan bahwa perhambaan sudah berakhir. Kemudian disusul dengan aspek yang kedua ialah dosa mereka telah diampuni. Aspek kedua dari kabar sukacita ialah pengampunan dosa. Bahwa Tuhan dalam kasih-Nya, Dia mengampuni umat-Nya. Dia mengampuni anak-anak-Nya. Tak selamanya Ia menghukum mereka. Di dalam kasih-Nya, Ia mengampuni mereka. Kabar sukacita bahwa dosa diampuni, menggembirakan dan menyukakan hati ketika kita mengalami pengampunan dosa. Itulah yang diungkapkan di dalam bahasa kiasan. Bangkitlah, hiburkanlah, terang Tuhan telah datang, perhambaan telah berakhir, dan dosamu telah diampuni. Itu adalah aspek kedua di dalam kabar sukacita di masa Advent yang ketiga ini. Aspek ketiga di dalam kabar sukacita itu adalah apa? Adalah rekonsiliasi, pemulihan persekutuan orang berdosa dengan Tuhan Allah, pemulihan persekutuan anak-anak Tuhan dengan Bapa atau dengan Tuhannya. Perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ada kalimat yang mengatakan, dan kemuliaan Tuhan turun atasmu. Kemuliaan Tuhan turun setelah perhambaan selesai. Kemuliaan Tuhan turun setelah pengampunan dosa terjadi. Artinya apa? Orang berdosa yang telah diampuni dosanya, dia mengalami persekutuan, rekonsiliasi dengan Tuhannya. Itulah kabar sukacita pada masa Advent yang ketiga inilah. Sukacita yang kita alami oleh karena Tuhan mengampuni dosa kita. Oleh karena kemuliaan Tuhan turun di atas hidup kita, maka kita mengalami hubungan yang indah, hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, asal kabar sukacita itu datangnya dari Tuhan Allah sendiri. Kemudian pokok yang kedua, yang memberi sukacita itu siapa? Kalau tadi kabar sukacita datangnya dari Tuhan Allah, maka pada pokok yang kedua, yang bertanggung jawab untuk memberikan, merealisasikan sukacita itu adalah Tuhan Allah sendiri. Kalau tadinya melalui Nabi Yesaya kabar sukacita itu disampaikan, itu datangnya dari Tuhan Allah.
maka kabar sukacita itu harus direalisasikan, harus dinyatakan. Pengampunan dosa mengembalikan manusia yang berdosa kepada Tuhan, memulihkan relasi hubungan orang berdosa dengan Tuhan. Yang melakukan itu adalah Tuhan Allah sendiri dengan caranya untuk mendatangkan sukacita. Maka Tuhan Allah sendiri yang turun mengerjakan itu. Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Ayat firman Tuhan ini digenapi di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 22. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kabar sukacita itu harus menjadi nyata di dalam dunia ini. Dan yang melakukan itu adalah Tuhan Allah sendiri. Caranya bagaimana? Ia datang ke dalam dunia menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Ketika Yesus telah berada di dunia, Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah benar engkau adalah Mesias itu? Lalu Yesus memberikan jawaban kepada murid-murid Yohanes Pembaptis, katakanlah kepada Yohanes, apa yang telah engkau lihat? Orang lumpuh disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Jadi Yesus menjawab tentang mujizat-mujizat yang ia lakukan. Jadi Tuhan Allah sendiri yang turun untuk merealisasikan sukacita itu, yang dalam perjanjian lama yang disampaikan oleh para nabi masih berupa nubuatan. Namun sekarang nubuatan itu menjadi nyata dengan datangnya Tuhan Allah ke dalam dunia, menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Istilah yang sering kita dengar, inkarnasi Allah. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tahu, Allah yang maha besar. Ia datang menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus, anak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah belajar di dalam pokok renungan kita yang pertama itu ialah bahwa asal mula dari sukacita itu adalah diri Allah sendiri. Ia yang menyampaikan kabar sukacita, datangnya dari Tuhan Allah. Kemudian yang kedua, Tuhan Allah sendiri adalah pelaku dan pemberi dari sukacita itu, terbukti dari inkarnasi Allah melalui Kristus Yesus. Dialah yang datang dan melayani, memberikan sukacita, membebaskan orang dari segala roh jahat. Dia mengampuni dosa orang, dan bahkan dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang sakit. Kemudian yang ketiga, pokok renungan kita yang ketiga, bahwa sukacita itu bukan lagi menjadi sebuah kabar, tetapi menjadi nyata di dalam kehidupan ini. Jadi pokok yang ketiga itu adalah sukacita yang menjadi nyata di dalam kehidupan seseorang. Bacaan kita hari ini berkaitan dengan Maria. Maria memuji Tuhan. Dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamat. Di dalam pujian Maria kita menjumpai, kita menemukan
bahwa pujian ini memposisikan Allah sebagai subjek, sebagai pelaku. Ada kurang lebih 6 hal yang disampaikan oleh Maria berkaitan dengan posisi Tuhan Allah sebagai pelaku, sebagai pemberi yang menyebabkan hatinya bergembira dan bersukacita kepada Tuhan. Salah satu poin yang penting itu adalah di dalam ayat yang ke-49 dikatakan bahwa Tuhan Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidupku. Dalam kehidupan kita, kita pernah bersuka cita dan bergembira dan berbahagia oleh karena banyak hal. Oleh karena usaha kita berhasil, oleh karena pekerjaan dan karya kita makin maju, kita memperoleh rumah yang baru, dan sebagainya. Ada banyak hal yang dapat menjadi penyebab kita bersuka cita dan bergembira. Maria bersuka cita, bergembira dikatakan oleh karena Tuhan, oleh karena perbuatan Allah dalam hidupnya. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan Allah yang besar dalam hidup Maria? Maka kita membaca mundur pasal 1 Injil Lukas, bahwa di dalam ayat-ayat sebelumnya di sana dikatakan Maria dikunjungi atau didatangi oleh malaikat. Berita yang disampaikan oleh malaikat ialah bahwa Maria akan mengandung. Ketika Maria mendengarkan kabar itu, maka ia terkejut dan ia menghubungkannya dengan akal sehatnya bahwa itu sangat tidak mungkin. Oleh karena itu dia berkata kepada malaikat bahwa bagaimana mungkin aku belum bersuami, dan ini cukup logis dan masuk akal. Malaikat itu berkata bahwa engkau akan mengandung dan kuasa Allah akan menaungi kamu. Engkau akan mengandung dari kuasa Roh Kudus. Dan Elisabeth sanakmu itu juga sedang mengandung, dan pada bulan yang ke-6. Setelah Maria mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat itu, maka ia memberikan sebuah jawaban yang luar biasa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah seperti perkataanmu. Malaikat Tuhan itu pergi setelah ia mendengar jawaban yang disampaikan oleh Maria. Jadilah seperti perkataanmu. Kalimat ini mengandung pengertian bahwa Maria menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat itu, bahwa dia akan menjadi hamba Tuhan. Dia siap untuk menerima kehamilannya, meskipun secara sosial kemungkinan dia akan mengalami sanksi. Orang akan bertanya bagaimana mungkin belum menikah tetapi sudah mengandung. Dan ini adalah resiko-resiko yang harus dialami dan ditanggung oleh Maria. Namun di dalam bacaan kita hari ini ia berkata bahwa jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi penerimaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan lebih tinggi dan lebih utama daripada segala resiko-resiko yang hendak Maria hadapi. Ini adalah sikap iman, siap menanggung resiko. Ini adalah bentuk pengorbanan dalam menanggapi perintah Tuhan. Ini adalah bentuk pengorbanan, pengabdian dalam menerima tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saja Tuhan akan menentukan dan memanggil kita, memanggil seseorang untuk masuk di dalam pelayanan dan penuh dengan resiko-resiko yang harus dihadapi. Mari kita belajar dari Maria. Hatiku bersuka cita, bergembira karena Tuhan lebih tinggi, lebih utama daripada segala-galanya. Apa pelajaran Maria bagi kita? Yang pertama, dalam melaksanakan rencana penyelamatan bagi dunia ini, Tuhan tidak bekerja secara sendiri. Bukan oleh karena dia tidak mampu,
tetapi Dia memilih dan menetapkan kita menjadi mitra pelayanan. Kemudian yang kedua, apabila pilihan itu jatuh kepada kita, marilah kita bersikap terbuka dan berkata seperti Maria, bahwa Maria siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Tuhan menyantikan jawaban atau sebuah pengakuan, respons dari kita atas panggilannya. Maria berkata, jadilah seperti perkataanmu. Tuhan meminta, Tuhan menantikan. Apakah jawab kita ketika Ia memanggil kita untuk masuk di dalam pekerjaan Tuhan? Ketika Ia melibatkan kita di dalam pelayanannya? Maria bersuka cita, ia bergembira, bukan oleh karena hal-hal yang bersifat materi. Maria bersuka cita dan bergembira bukan oleh karena hal-hal yang bersifat duniawi. Ia bersuka cita dan bergembira oleh karena menerima dengan segala resiko yang hendak ia hadapi, menerima tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi dia. Tema renungan kita hari ini adalah kabar sukacita. Sukacita itu bukan lagi menjadi sebuah berita dan kabar, tetapi sudah menjadi real dan nyata di dalam hidup Maria. Dan kiranya ini juga menjadi real dan nyata dalam kehidupan kita, bahwa kita bersuka cita oleh karena Tuhan. Mari kita memiliki pemahaman yang alkitabiah. Allah adalah sumber kabar dan sukacita itu. Allah juga adalah pemberi sukacita itu. Ia berinkarnasi dalam Kristus Yesus. Dalam pelayanannya, Ia memberikan sukacita yang luar biasa bagi banyak orang. Dalam pelayanannya Ia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak mujizat, dan bahkan memberikan pengampunan bagi banyak orang. Dan pengampunan itu juga telah terjadi dalam hidup kita. Sukacita itu bukan lagi menjadi sebuah kabar atau berita, tetapi menjadi nyata di dalam kehidupan kita orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia ini penuh dengan kabar-kabar buruk. Dunia ini penuh dengan berita-berita yang menakutkan. Dunia ini penuh dengan berita-berita yang mengkhawatirkan. Tapi biarlah kita terus memberitakan kabar sukacita di tengah-tengah dunia yang gelap, yang membutuhkan sukacita dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau telah berfirman dan berbicara bagi kami. Biarlah kabar sukacita itu justru menjadi pengalaman dalam hidup kami, dan kami juga akan menjadi pembawa kabar sukacita itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mengembalikan berkat yang Tuhan telah berikan buat kita dalam bentuk persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang rahmani, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan atas kami tak pernah henti-hentinya. Dan saat ini kami tahu berkat Tuhan juga yang akan kami kembalikan. Berkatilah persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu bagi kami sehingga ibadah ini telah berjalan dengan baik. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Mungkin mereka sedang mengalami banyak kesulitan, biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami, memberikan mereka kekuatan. Dan bahkan lebih dari itu kami berdoa agar Tuhan menolong dan menyertai mereka secara khusus dalam pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami sangat percaya kepadamu. Engkau adalah Allah kami, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami senantiasa. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Jemaat yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.